Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sekali lagi kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menunaikan sholat subuh di masjid ini yang kita awali dengan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Saya mohon maaf, bulan yang lalu saya tidak bisa memberikan kajian subuh di masjid ini karena saya sakit, ya. Saya ada batu kecil di saluran kencing, kemudian tanggal 6 itu tanggal 5 saya masuk di rumah sakit Erlangga, tanggal 6-nya diambil, tanggal 7 boleh pulang. Tapi karena saya kurang istirahat, besok paginya saya sudah ke masjid lagi. Saya juga di rumah itu biasanya tidak mau nganggur, jadi ya tentang gawe yang ringan-ringan. Akhirnya hari berikutnya saya demam, panas sampai 2-3 hari. Setelah rada enak, hari Kamis tanggal 13-12, karena ada undangan penerimaan tali asih pensiunan ITS tahun 2024 di Hotel Santika Jalan Gubeng itu, saya kepengen datang, kepengen ketemu teman-teman pensiunan 2024. Setelah saya hadir sampai jam 12:30, sampai rumah sorenya panas lagi. Akhirnya hari Jumat pagi tanggal 14 saya dibawa anak saya ke UGD Rumah Sakit Erlangga, ternyata nggak boleh pulang sampai 4 hari. Sehingga ketika Mas Hara WA saya untuk misi kajian subuh tanggal 14, posisi saya masih di rumah sakit. Alhamdulillah secara berangsur kemudian sehat kembali, dan hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas ini. Kita masih melanjutkan beberapa ayat terakhir dari surah An-Naba, surah ke-78, 78 dalam urutan surah dalam Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yawmul haqq. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Tuhan langit
dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah Ar-Rahman. Mereka tidak memiliki darinya wewenang pembicaraan. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, berbaris-baris, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, ia bersungguh-sungguh menempuh kepada Tuhannya jalan kembali. Di dalam ayat ini ada kata khitoban. Kata ini terambil dari kata khotbun, kho, to, dan ba, yang pada mulanya berarti pembicaraan. Dari sini lahir kata khutbah. Kita mendengar khutbah Jumat, ada khutbah nikah. Artinya khutbah itu penyampaian nasihat atau menyampaikan pesan-pesan yang baik, sehingga bagi kita umat Islam khususnya yang laki-laki minimal sepekan sekali kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari para khotib yang menyampaikan khutbahnya di masjid. Karena itu khutbah itu merupakan bagian dari Jum'ah. Sehingga mereka yang sudah melaksanakan sholat Jumat sudah tidak lagi perlu melaksanakan sholat zuhur. Sekalipun sholat Jumatnya hanya 2 rakaat, karena 2 rakaat yang lainnya itu digantikan dengan khutbah Jum'ah. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat bagi seorang muslim laki-laki yang datang ke masjidnya sudah terlambat sehingga tidak mendapati khutbah Jumatan, sampai di masjid sudah qomat, sehingga khutbahnya sudah nggak menangi, nggak dapat. Maka yang seperti ini ada yang berpendapat harus tetap melaksanakan sholat zuhur sekalipun dia ikut sholat Jumat, karena yang 2 rakaat itu dia tidak mendapatkan sebagai ganti dari khutbah, sebagai ganti dari 2 rakaat. Tapi ada juga yang tidak, ya. Hanya kalau kita datang ke masjid kemudian khotib sudah selesai, muadzin sudah mengumandangkan iqamah, ya tentu kita tidak mendapatkan nilai Jumatan yang sempurna. Hanya kita sudah dianggap melaksanakan kewajiban sholat Jumat, tapi tentu kita tidak melaksanakan secara sempurna karena kita tidak mendapatkan khutbahnya khotib. Bahkan ketika kita datang dan mendengarkan khutbah khotib, tapi kemudian kita bercakap-cakap, kita ngobrol dengan jamaah kanan kiri, maka itu juga akan menjadikan sholat Jumat kita menjadi tidak bernilai, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena itu kan di beberapa masjid yang ada Bilal biasanya kan menyampaikan mengingatkan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, biasanya dibaca lengkap. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata ketika khatib naik mimbar, maka kita tidak boleh berkata sesuatu kepada teman kita.
apalagi kemudian ngobrol. Dan ternyata yang seperti itu masih ada saja di antara kita, mungkin karena tidak ngerti, karena tidak paham. Ya. Kalau kita sudah tahu, ya kita usahakan. Kalau tidak ngobrol tapi buka HP, rasanya ya sama saja. Orang ngobrol tapi sibuk dengan HP-nya sendiri. Ya, bahkan yang dibuka itu yang aneh-aneh. Ya. Bahkan baca Al-Quran saja tidak boleh ketika khotib sedang berkhutbah, apalagi kita ngobrol kanan kiri. Di masjid ITS juga masih sering, masih banyak kawan-kawan jamaah karena tidak ngerti, atau mungkin dia ngerti tapi belum bisa melaksanakan syariat itu, sehingga ya tetap aja ketika khotib menyampaikan nasihatnya di khutbah, dia sibuk dengan ngobrol kanan kiri. Maka yang seperti ini menyebabkan, kata Rasulullah dalam hadis itu, fala jum'atalah, tidak ada jumatan bagi dia. Artinya kewajibannya terpenuhi tapi pahalanya kita tidak mendapatkan. Alangkah ruginya kalau kita sudah melaksanakan tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah Jumat secara baik. Karena itu kita usahakan, ya kalau Jumatan kita bisa berangkat lebih awal, kita tidak kedahuluan khotib naik mimbar. Itu insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan sholat Jumat kita. Nah, biasanya khotib juga selalu mengingatkan jamaah untuk tidak terlambat. Hanya biasanya ketika khotib mengingatkan seperti itu di awal, yang diingatkan ini masih belum datang. Ya, yang datang kan, yang rajin datang ya sudah usah diingatkan, ya mungkin sudah berkali-kali diingatkan, tapi justru yang diingatkan ini orangnya belum datang. Ya, sehingga ketika diingatkan ya tidak tahu. Karena datangnya memiliki terlambat. Ya. Karena itu peringatan itu bisa diberikan lebih awal, sebelum khotib naik ke mimbar misalnya. Para jamaah sekalian, atau dalam khutbah nikah misalnya. Khutbah nikah tentu isinya juga nasihat-nasihat yang baik kepada calon kedua mempelai, supaya mereka memahami pertama apa tujuan nikah itu. Tujuan nikah yang paling utama adalah mengikuti sunnah Rasul, ya, mengikuti jejak langkah Rasulullah, dan dengan niat beribadah kepada Allah untuk cari ridho Allah. Itu yang kemudian tentu seorang khatib yang menyampaikan khutbah nikahnya akan menyampaikan kepada kedua calon mempelai, juga kepada kemanten-kemanten yang sudah lama, untuk kembali sadar masing-masing punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya hak, sehingga ketika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka hak itu akan bisa diperoleh masing-masing secara memadai. Sehingga pernikahan itu tidak hanya berjalan seumur jagung, misalnya beberapa minggu, bulan, ternyata sudah orang belum lupa dengan gegap gempitanya, ramainya resepsi, tapi sudah terdengar berita bahwa yang baru saja menikah itu sudah saling menggugat di pengadilan misalnya. Itu tentu naudzubillah, kita supaya tidak terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita. Karena itu penting sekali pemahaman tentang bagaimana kehidupan berumah tangga itu supaya bisa terjaga dengan baik dan bisa berlangsung sampai masing-masing dipisahkan dengan ajalnya. Pensifatan Allah sebagai Ar-Rahman
yang berarti pelimpah rahmat yang sempurna di dunia ini, mengisyaratkan bahwa segala sesuatu berpotensi memperoleh darinya rahmat, kecuali yang tidak siap menerimanya atau yang melakukan kedurhakaan sehingga membatasi dirinya sendiri dari perolehan rahmat itu. Sayyid Qutb, seorang ulama besar dari Mesir, kata tersebut di sini mengisyaratkan bahwa balasan yang diterima adalah bagian dari rahmat Allah, termasuk yang diterima oleh para pendurhaka yang bersumber darinya. Adalah suatu rahmat saat kejahatan memperoleh balasannya dan tidak dipersamakan dengan kebajikan dan dalam kesudahannya. Artinya rahmat Allah di bumi ini, di dunia ini, tidak hanya sebatas orang-orang yang beriman pada Allah, yang taat pada Allah, tapi juga diberikan pada siapapun. Sehingga orang-orang kafir pun bisa menikmati segarnya udara pagi, bisa menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Ketika melihat pemandangan yang sangat indah, dia bisa merasakan ketenangan dalam dirinya. Itu bagian dari rahmat Allah. Dia bisa merasakan nikmatnya menu makanan yang disajikan oleh keluarga. Itu kan bagian dari nikmat. Sehingga tidak hanya orang-orang yang beriman saja yang di dunia ini yang menerima nikmat, tapi nanti ketika di akhirat hanya orang-orang yang beriman saja yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu indahnya kehidupan di surga. Maka seperti yang pernah saya sampaikan, nikmat Allah yang 100 itu hanya 1%, 1/100 yang diberikan di dunia, 99% akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kita tidak bisa bayangkan 1% saja kita sudah bisa seperti ini. Kita bisa saling menyayangi satu sama lain, kita bisa punya sifat untuk memaafkan, untuk empati kepada orang lain, untuk saling menolong. Binatang yang buas sekalipun bisa sayang kepada anak yang dilahirkan dan seterusnya. Apalagi 99% nanti ketika Allah memberikannya di akhirat. Maka surga itu tidak bisa dibayangkan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Para jamaah sekalian, Imam Tabatabai menulis bahwa penempatan kalimat mereka tidak memiliki diri jarinya, yakni tidak diberi olehnya, yaitu wewenang berbicara. Setelah penegasan tentang rububiyahnya, menunjukkan bahwa pembicaraan dimaksud adalah pembicaraan yang mengandung pertanyaan tentang kebijakannya. Misalnya, mengapa engkau melakukan ini atau tidak melakukan itu? Dan dengan demikian, penggalan ayat di atas ini semakna dengan penggalan ayat tadi 37 sampai 39 itu semakna dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Di dalam ayat tadi bahwa tidak seorang pun yang akan berbicara, bercakap-cakap satu sama lain kecuali Allah mengizinkannya, termasuk memberikan izin kepada hambanya untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan
memberikan izin untuk meminta pertolongan kepada Allah kepada seorang yang dimintakan. Karena itu tidak ada yang memberikan syafaat yang paling besar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi yang lain juga bisa memberikan syafaat, para syuhada, orang-orang yang soleh, karena keikhlasannya dalam beramal juga diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada yang lainnya. Tapi tentu berbeda dengan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak yang meninggal pada usia yang belum balik, yang masih bayi misalnya, itu ketika kedua orang tuanya ikhlas menerima takdir itu, dia tidak menyalahkan siapapun atas kematiannya, dia tidak menggugat kepada Allah misalnya, kok anak saya diwafatkan masih sekecil ini, padahal saya sudah 9 bulan untuk mengandungnya, saya merawatnya, tapi baru beberapa hari, beberapa bulan karena sebab sakit kemudian Allah mengambilnya. Ketika dia ikhlas menerima itu, dia tidak menggugat Allah, tidak menyalahkan siapapun, menyalahkan dokternya yang dianggap tidak profesional merawat ketika di rumah sakit misalnya, maka Allah akan menggantinya, memberikan kepada anak yang meninggal, yang masih belum punya dosa sama sekali ini, nanti ketika di akhirat akan memintakan syafaat kepada kedua orang tuanya. Betapa luar biasanya ketika seorang orang tua yang dengan ikhlas bisa menerima kematian atau wafatnya anak yang masih dalam usia yang belum balik. Tentu yang seperti itu tidak mudah. Biasanya kan ya namanya orang punya naluri ketika ditinggalkan seseorang yang sangat disayangi, dicintainya, mesti sangat berat, sehingga kadang menangisnya juga bisa berlebihan. Bahkan juga tadi bisa mengumpat, bisa menyalahkan Gusti Allah nggak adil dan macam-macam. Ini maka kita harus membiasakan diri dan berusaha. Ketika kita mendapatkan takdir yang seperti itu, tentu kita berusaha untuk, kalaupun menangis ya boleh saja, tapi kemudian tidak sampai berlebihan. Kita boleh bersedih, tapi juga tidak boleh sampai berlebihan. Akhirnya kemudian kita melakukan sesuatu yang oleh syariat agama kita tidak dibenarkan. Tentu harus ada orang-orang di sekitarnya yang memberikan nasihat, yang yang bisa memberikan kabar-kabar gembira misalnya. Tapi tentu tidak mudah. Sabar, iya sampean gak nglakoni, aku sing nglakoni. Tentu biasanya begitu. Sampean enak ngomong gitu karena sampean gak nglakoni. Saya ini yang punya anak ini yang tentu tidak mudah untuk bisa melupakan, untuk bisa merelakan begitu saja. Karena itu biasanya kita yang sudah pernah mengalami kejadian seperti itu, kita akan bisa merasakan betapa tidak mudah untuk bisa ikhlas menerima sebuah takdir yang kita rasakan tidak baik. Kalau takdir yang baik kan, yang enak itu ya hampir semua orang bisa dapat rezeki yang melimpah, dapat kesuksesan, anak-anaknya
kemudian sekolahnya lancar, proses mencari pekerjaannya juga lancar, tentu semua orang akan menjadi senang, menjadi gembira. Tapi ketika kita mengalami kegagalan dan kegagalan, ya, bekerja, nyambut gawe bolak-balik gagal, modal sudah habis banyak, tapi akhirnya juga gagal, tentu itu tidak mudah. Ya. Sehingga bagi orang yang beriman tentu diajarkan untuk bisa bersabar ketika mendapatkan sebuah musibah, sebuah kondisi yang dirasakan tidak enak. Ya, tentu itu perlu sebuah proses latihan yang terus-menerus. Ya. Ketika kata Rasulullah, tidak ada kondisi yang paling indah sebagaimana kondisi kehidupan seorang yang beriman. Karena ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dia tabah, dia tidak berputus asa, terus bermohon kepada Allah untuk mendapatkan yang lebih baik. Tapi ketika dia diberi nikmat, diberi kesuksesan, dia tidak berbangga diri, tidak sombong, tapi dia terus bersyukur menggunakan nikmat yang dianugerahkan itu untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Tentu sekali lagi itu adalah indahnya kehidupan seorang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tentu bisa sebaliknya. Ya, sehingga kalau kita beberapa hari yang lalu menyaksikan betapa hebatnya kebakaran di Los Angeles itu, tentu sesuatu yang bagi mereka yang punya simpanan harta benda, rumah yang nilainya bisa ratusan miliar bahkan triliunan, akhirnya habis, ya, luluh lantak dalam beberapa jam saja, dan ternyata kecanggihan teknologi tidak mampu untuk bisa menjinakkan si jago merah yang rasanya sudah di luar nalar kita. Kalau kita di sini melihat puting beliung itu kan hanya angin yang memutar begitu saja, tapi kita lihat kemarin yang berputar terus dari satu tempat ke tempat lain dalam kecepatan yang luar biasa cepatnya, itu adalah pusaran api yang kemudian bisa menghanguskan, memporak-porandakan semua harta benda yang bernilai luar biasa besarnya itu. Itulah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menjadikan apa saja tanpa bisa ditolak oleh manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Para jamaah sekalian, karena itu kita mesti berusaha untuk bisa mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dengan cara apa? Tentu dengan cara banyak-banyak kita membaca sholawat. Kita sering baca sholawat, ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita juga kemudian membaca sholawat itu, maka dengan itu insya Allah kita akan diakoni, kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Karena kita rasanya tidak cukup hanya mengandalkan iman kita, kita mengandalkan amal kebajikan kita yang tentu sangat terbatas. Ya. Kita seringkali dalam beramal tidak bisa ikhlas 100%. Masih ada atau diikuti dengan keinginan-keinginan yang lain yang bisa menjadikan amal kita bisa jadi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi kita tidak boleh berdoa, dan kita selalu bermohon pada Allah semoga apa yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
tadi keikhlasan kita masih bercampur dengan niat yang lain. Tujuannya tidak hanya kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya saja, tapi kadang-kadang juga terbersit niat kepingin ya dilem orang lain, dipuji, dapat supaya diarani orang loman, diarani orang yang orang yang baik, orang yang ya macam-macam lah kebaikan yang dilakukan itu. Karena itu kita tidak tahu doa yang mana yang kemudian nanti dikabulkan oleh Allah SWT, termasuk doa kepada orang-orang tua kita. Karena itu kita tidak boleh lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita, mbah-mbah kita atau keluarga dekat kita, karena bisa jadi dengan doa kita yang ikhlas itu ada beberapa amalan mereka yang pada awalnya tidak diterima oleh Allah karena keikhlasannya tidak cukup, kemudian Allah mengabulkan doa kita, akhirnya amalnya menjadi diterima oleh Allah dan kemudian menjadikan sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ayat yang terakhir dalam surah An-Naba ini, Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu siksa yang dekat pada hari orang melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Demikianlah melalui ayat-ayat di atas dan ayat-ayat yang lain, sesungguhnya kami, Allah, telah memperingatkan kamu semua, wahai manusia. Khususnya peringatan itu disampaikan kepada orang-orang kafir tentang siksa yang dekat. Itu akan terjadi pada setiap orang melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni amal-amal kebaikan dan keburukannya selama mereka hidup di dunia. Siksa itu akan dimulai sesaat setelah seseorang itu terpisah jasad dan nyawanya, yaitu meninggal. Ketika mereka kemudian dimasukkan di alam barzah, maka sesaat setelah itu akan ada siksaan kepada orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah, atau orang-orang yang mereka beriman, mereka muslim, tapi mereka belum atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Mereka tidak pernah mau sholat, mereka tetap bermaksiat, minum minuman keras, mereka berjudi, mereka berzina, mereka melakukan adu domba dan seterusnya, sehingga ibadah tidak pernah, tapi kemaksiatan dan dosa terus mereka lakukan. Tentu yang seperti itu akan menjadikan orang-orang seperti itu akan terus mendapatkan siksaan sampai mereka dibangkitkan dari alam barzahnya bersama-sama dengan semua manusia yang pernah hidup di dunia yang sudah meninggal. Maka tahapan berikutnya ketika mereka dibangkitkan, mereka akan terlihat dengan wajah yang hitam pekat karena dosa-dosanya, karena kekafirannya, karena kemusyrikannya, sehingga Rasulullah itu akan memberikan syafaat kepada semua umatnya sepanjang orang itu tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, artinya tidak berbuat syirik sampai akhir hidupnya.
Ada orang yang pernah syirik misalnya, tapi kemudian dia berhenti dan dia bertobat. Insya Allah yang seperti ini ya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sekalipun dia pernah berbuat dosa besar misalnya. Dosa besar itu termasuk menyakiti hati orang tua, itu kan dosa besar. Dia memprovokasi orang sampai kemudian saling bermusuhan, itu juga dosa besar. Karena itu bagi orang-orang kafir seperti itu kemudian mereka menyesal dan akan berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, bukan manusia yang kemudian harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang pernah dilakukan. Ya kalau tanah, binatang, ataupun benda-benda yang lain, tentu mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi karena manusia, dia diberi potensi pikiran yang baik, dia bisa berpikir, kemudian Allah juga memberikan informasi melalui Rasulnya, kemudian disampaikan secara estafet oleh para penerusnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, para ustadz, sampai kepada mereka. Tapi ternyata orang-orang kafir seperti itu tidak pernah mempedulikan, bahkan menolaknya, memusuhinya. Karena itu dia kemudian menyesal, kenapa kok jadi manusia. Padahal Allah memberikan kebebasan dan kesempatan untuk menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik. Hanya mereka kemudian memilih jalan yang tidak baik, jalan yang sesat, jalan yang menuju pada neraka, bukan jalan yang bisa mengantarkan dia kepada kehidupan di surga, sebuah kenikmatan yang tidak bisa dan tidak tergambar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kata yang zur dalam ayat ini dapat berarti melihat baik dengan mata kepala maupun dengan mata hati atau pikiran. Ya juga digunakan dalam arti menanti. Banyak ulama yang memahaminya dalam arti melihat dengan mata kepala, dan dalam hal ini mereka lihat adalah ganjaran atau serta balasan apa yang telah mereka lakukan. Buat kita sekarang dengan kemajuan teknologi, kita dapat melihat rekaman apa yang terjadi. Ya, persis, tidak kurang, tidak bertambah. Tidak mustahil melihat dengan mata kepala, yang dimaksud adalah benar-benar apa yang telah diperbuat itu. Jika kata yandur dipahami dalam arti melihat dengan mata hati atau pikiran, maknanya adalah memikirkan balasan dan ganjaran amal-amal perbuatan mereka. Dalam arti menanti balasannya. Sehingga seseorang siapapun mereka bisa menanti balasan yang akan dilakukan. Kalau perbuatannya baik, tentu balasan baik yang akan bisa dia rasakan, dia bisa lihat nanti, bisa saksikan. Tapi kalau kejelekan yang dia lakukan, dosa kemaksiatan yang dia lakukan, tentu juga balasan siksaan yang akan dia terima. Ketika dia terus berbuat dosa, kejelekan, tetapi iman masih ada dalam dirinya, maka kesempatan untuk mendapatkan surga masih ada, sekalipun dia harus merasakan siksaan di neraka dalam waktu yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk terus bisa berikhtiar menjaga kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dengan kita terus berupaya melakukan kebaikan dan kebaikan. Kebaikan yang bisa memberikan nilai manfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita,
maupun kebaikan yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Allah masih memberikan umur panjang dan sehat sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga dengan itu Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.